kembali lagi bersama saya Emelda. Di sini di podcast Sarjana Kebidanan. Di sini nih untuk pembahasan kita hari ini cukup menarik, terlebihnya untuk kaum hawa atau kaum perempuan ya, yang mana nanti pembahasan kita mengenai tekanan sosial dan body image yang dialami oleh remaja ataupun wanita dewasa awal maupun akhir. Tentunya di sini bintang tamu kita sudah ada orang yang sangat luar biasa ya. Boleh Mbak perkenalkan dulu namanya? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya, hai kawan-kawan. Perkenalkan aku dengan Firly Gitasari sebagai psikolog muda di sini ya. Nanti di sini kita akan sedikit sharing terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh sedikit wanita di sini nanti ya. Jadi nanti mungkin ada bentukannya yang bisa sharing juga, terus nanti kita bisa sedikit edukasi gimana caranya menghadapi masalah tentunya untuk tekanan sosial dan body image yang lagi dialaminya. Terima kasih Mbak ya. Nah, selain ada psikolog muda, nanti juga saya akan mengundang untuk teman-teman mahasiswa lainnya untuk saling sharing ke psikolog kita ini. Baik, untuk teman-teman bintang tamu boleh untuk masuk. Baik, untuk bintang tamu kita sudah lengkap nih ya. Sebelum kita mulai podcast, sharing-sharing sama psikolognya, boleh untuk teman-teman perkenalkan dulu dirinya agar nanti ketika ngomong kita lebih enjoy gitu rasanya ya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, halo, perkenalkan nama saya Reti, saya mahasiswa kebidanan semester 4 dari Universitas Sarimulya. Salam kenal ya. Halo, nama saya Putri Nabila, saya mahasiswi kebidanan semester 4 dari Universitas Sarimulya. Halo, perkenalkan nama aku Resti Anwar, biasanya dipanggil Resti. Aku mahasiswi Sarjana Kebidanan semester 4 Universitas Sarimulya. Halo, perkenalkan aku Cita Sintia dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 dari Universitas Sarimulya. Salam kenal ya. A few moments later. Oke, di sini aku mau sedikit cerita nih apa yang aku rasain. Aku tuh sering ngerasa insecure terhadap standar kecantikan di media sosial. Apalagi influencer yang aku lihat itu badannya pasti selalu ideal. Kayak gitu. Iya banget lagi, kayak aku juga sering ngerasa kurang percaya diri karena kayaknya kita tuh harus kurus terus harus putih, mulus, langsing, baru bisa dibilang cantik. Iya, bener banget. Apalagi aku pernah diet ketat banget, cuman gara-gara takut diledekin teman sekelas. Padahal aku sehat-sehat aja. Iya sih, kita juga harus sadar dan standar itu nggak serealistis itu. Cuman ya kan sekarang di media sosial banyak foto yang udah diedit, kita nggak bisa ngikutin hal-hal atau mengukur semua itu dengan media sosial. Bener banget, tapi aku tuh tetap ngerasa insecure gitu loh kalau ngelihat kecantikan di sosial media, apalagi ada orang yang komen tentang bentuk tubuh kita. Iya sih, kayak itu tuh keluarga sendiri yang bisa body shaming, kayak kok kamu gemukan banget sih gitu kan. Kayak kita tuh mereka nganggapnya itu bercandaan, cuma kita merasa kayak kok mereka gitu sih, bikin sakit hati. Nah, makanya kayak kita menghadiri podcast hari ini tujuannya untuk gimana sih caranya supaya rasa insecure kita tuh bisa dikelola. Bisa nggak sih rasa insecure kita tuh nggak terlalu dalam gitu. Baik, sebelumnya untuk teman-teman udah menyampaikan ya rasa insecure-nya yang sedang dialami. Terlebih kadang-kadang tidak bisa dihindari juga rasa-rasa insecure itu munculnya dipicu oleh orang-orang terdekat kita, baik keluarga maupun teman-teman. Nah, karena itulah di sini saya juga turut mengundang konselor kita sebagai psikolog muda, Mbak Ririn ya. Nanti beliau akan memberikan saran kepada teman-teman sekalian untuk mengatasi rasa insecure, rasa kurang yang dirasakan teman-teman. Boleh Mbak Ririn untuk menyampaikan saran untuk teman-teman agar lebih percaya diri. Terima kasih ya untuk kesempatannya yang udah diberikan kepada aku sebagai konselor di sini. Tadi yang udah disampaikan teman-teman tuh mungkin pernah dirasakan juga sama kebanyakan perempuan di luar sana ya.
yang pernah dibandingkan, dikomentari, atau bahkan bisa meragukan diri sendiri, terutama pada penampilan. Kemudian padahal tuh standar kecantikan kita nih nggak harus sesuai sama di media sosial. Jadi itu mungkin nggak masuk akal ya untuk kita sendiri ya. Kemudian selain itu juga jangan pernah bandingkan diri kita dengan media-media sosial di luaran sana. Selain itu ada juga nih jurnal yang mengatakan bahwa intensitas penggunaan media sosial itu berbanding lurus dengan tingkat ketidakpuasan tubuh pada perempuan, terutama pada wanita, usia remaja, dan dewasa muda. Artinya semakin sering kita scroll, semakin besar juga potensi kita merasa selalu kurang. Nah, kadang juga tuh orang tua atau teman-teman kita di luar sana sadar kalau kurang sadar gitu ya tentang kata-kata yang mereka keluarkan, yang mereka lontarkan, itu tuh mungkin bisa menyakiti kita. Padahal itu tuh niatnya cuma bercanda gitu kan. Nah, tergantung kita lagi nih responnya kayak gimana. Kita bisa ngerespon baik atau kita bisa ngeresponnya juga Secara negatif ya Mbak? iya secara negatif gitu kan. Tergantung kitanya juga ya gimana cara kita menanggapinya. Misalnya nih kayak aku tahu mungkin kamu tuh bercanda, tapi tuh itu bisa bikin aku sedih. Nah, kalian tuh bisa menyikapin tuh kayak gitu ya. Oh, biar mereka yang ngomong itu lebih merasa kayak oh dia memang tersinggung ya dari perkataanku. Betul. Seperti itu. Nah, makanya itu kita tuh juga bisa menegur mungkin ya, menegur dengan kayak gitu. Kemudian selain itu juga jangan pernah simpan semua perasaan itu sendirian. Kalian tuh bisa cerita sama orang terdekat, cerita sama orang tua, sama mama mungkin ya, sama mama. Kemudian pokoknya sama-sama orang yang bisa dipercaya, bisa kalian percaya sepenuhnya. Makanya jangan disimpan sendirian gitu. Kemudian Apakah dari Mbak Ririn sendiri selaku konselor di sini ya Mbak, apakah ada cara nih tips-tips bagikan kepada teman-teman mahasiswa agar lebih bisa untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya? Terlebih kan tadi teman-teman sekalian merasa kurang percaya diri dengan fisiknya karena dari yang mereka lihat di media sosial orang-orang kan sangat sempurna ya begitu. Kadang ada yang cantik banget, langsing banget, padahal sepertinya kayak mereka tuh berkecukupan banget. Kok kenapa kami nggak bisa kayak mereka? Nah, baik dari Mbak sendiri, apakah ada tipsnya Mbak? Oke, aku di sini ada sedikit tips ya. Mungkin beberapa tips yang bisa kalian pakai nanti di luar sana, mungkin bisa menurunkan rasa tidak percaya diri, mungkin bisa meningkatkan lagi percaya diri, kemudian nggak ngerasa insecure lagi ya ceritanya pada zaman-zaman sekarang gitu ya. Insecure gitu. Iya betul. Yang pertama nih, kita tuh harus selalu mengucapkan hal-hal baik pada diri kita setiap hari. Misalnya kayak, oh aku cukup, aku tuh pantas buat dicintai, aku pantas untuk dihargai. Nah mungkin tuh terdengar kayak sepele gitu ya, padahal itu berarti besar banget buat diri kita. Kemudian yang kedua, hentikan membandingkan diri kita dengan yang kita lihat di media sosial. Belum tentu yang kita lihat di media sosial tuh nyata. Pasti kan adalah ya namanya edit-edit gitu kan ya, yang lebih tinggi atau lebih langsing gitu kan, pasti kan ada, nggak mungkin nggak Zaman ada. sekarang ya seperti begitulah di Pasti media nggak mungkin nggak sosial. ada gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang terakhir, dukung temanmu. Jangan jadi bagian dari tekanan mereka. Kemudian kayak misalnya nih kayak komentar-komentar, kamu gemukan ya, kamu kurusan ya, terus kamu kayak pendekan deh gitu. Jangan jadi bagian seperti itu. Jangan ikut ngejudge. Betul, kita tuh harus jadi bagian yang mensupport ya, mendukung mereka supaya mereka tuh lebih percaya diri lagi gitu. Nah, apalagi tadi kan sempat disampaikan oleh Ya, teman kita ya, betul. pernah disampaikan oleh keluarga atau teman terdekat ya Mbak mengenai kok gendutan gitu. Nah, jadi dari konselor kita ini menyarankan walaupun kita mendapat kalimat seperti itu, bisa Mbaknya dengan merespon secara positif. Kan boleh silahkan Mbak dilanjut. Apakah ada tips lainnya dari Mbak Ririn? Mungkin sebagai sesama perempuan ya, kita tuh harus selalu menjaga perkataan kita. Kan kita nggak mau nih kayak dijudge seperti kata-kata yang tidak mengenakan kayak gitu tadi.
sebisa mungkin kita sesama perempuan itu jangan saling menjudge. Kalau bisa kita saling mendukung gimana prosesnya itu supaya lebih maju, jangan sampai kita tuh menurunkan rasa kepercayaan diri orang lain gitu loh. Sebisa mungkin kita membantu, bahkan kita menjadi bagian penyemangat ya, penyemangat Woman dia. support woman Betul, begitu betul, Mbak ya. betul. Itu kan seperti kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan Gen Z betul, seperti iya. kita ini. Jadi kan kita harus saling menyemangati gitu. Baik. Nah, untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin dikeluh kesahkan lagi? Mumpung nih ada konselornya di sini yang bisa mengarahkan kepada kita. Ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Atau cukup? Atau sudah cukup saja? Cukup. Baik. Untuk penjelasannya itu sangat jelas dan Masya Allah. itu membuat itu aku sendiri ya, itu kayak membuat jadi kayak gitu kita harus bisa Caranya begitu ya. caranya kayak kita nih harus bisa Merasa cukup. iya mungkin merasa ya. cukup dengan diri kita sendiri. Terima kasih banyak Mbak. Iya, terima kasih Mbak Ririn sebelumnya. Nah, baik sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya izin untuk menyimpulkan dari percakapan kita hari ini, sharing-sharing kita. Sebelumnya untuk perasaan insecure itu wajar, tapi bagaimana cara kita menanggapi dari perkataan ataupun yang kita lihat di media sosial. Tentunya kita bisa menanggapi dengan positif. Misalkan kita ingin seperti selebgram A yang putih, tinggi, langsing, boleh kita dengan melakukan misalkan seperti olahraga, lebih merawat diri agar seperti dia. Tapi perlu kita ingat, tidak akan bisa 100% karena manusia itu kan berbeda-beda. Walaupun kita berusaha, pasti kan tetap ada bedanya kita dengan si dia. Kemudian lebih meningkatkan rasa syukur begitu ya Mbak ya. Agar kita nih nggak merasa selalu kurang terus aja. Syukuri apa yang kita punya. Kemudian misalkan kalau ada masalah misalkan kita punya masalah nih, sebaiknya jangan dipendam, boleh untuk berbicara atau curhat kepada baik itu teman, keluarga yang memang bisa dipercaya. Ada kata-kata terakhir dari saya sebelum menutup podcast kita hari ini. Saat kamu menerima dirimu sendiri, kamu juga sedang membebaskan orang lain untuk menerima dirinya sendiri. Baik, untuk itu saya tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.